Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 35. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tapi bocah itu bersembunyi di suatu tempat dan tidak bisa menemukannya. Bairi marah. Pada saat ini, mata Liang Lu berbalik. Tuan muda, ada dua cara untuk menemukan Jing Yun dan wanita cantik itu. Bicaralah dengan cepat, desak Bairi dengan tidak sabar. Mata Liang Lu berkilauan. Pertama, sedikit keraguan, Jing Yun dan sekelompok wanita cantik bersembunyi di paviliun tuan muda kedua. Yah, itu masuk akal. Bairi berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Itu tuan muda tertua. Liang Lu berkata, kedua, tuan muda tertua, Anda dapat menemukan Guan Yong dan memintanya untuk memanggil 100.000 tentara ilahi di bawahnya dalam bentuk pelatihan darurat. Dengan cara ini, Jing Yun akan muncul. Kalau begitu, hadapi anak itu. Setelah mendengarkan, Bairi Lang berkata sambil tersenyum, haha, ide bagus, itu saja. Cara kedua, biarkan Jing Yun muncul terlebih dahulu, lalu hadapi dia. Ketika Jing Yun dihilangkan, wanita cantik di sekitarnya akan menikmatinya perlahan. Kemudian, Bairi meninggalkan paviliun dan langsung menuju Aula Senyong, aula utama pasukan Guan Yong. Satu langkah ke Aula Senyong, Bairi berteriak, apakah Guan Yong ada di sana? Ya, dengan suara hormat, seorang pemuda kekar buru-buru berjalan turun dari aula lantai 2 setelah bertarung dengan tentara sihir bintang 9. Pria muda itu membungkuk dan berkata, Jenderal terakhir Guan Yong telah bertemu dengan Tuan Muda. Ada apa? Anda akan memberitahu Jenderal kecil, Anda telah datang secara pribadi. Aku pernah melihatmu, Tuan Muda. Guan Zan dengan hormat menghadap Bairi. Yah, kamu tidak harus sopan. Bairi berkata tanpa ragu, saya ingin menyingkirkan Jing Yun. Guan Yong segera memerintahkan agar pelatihan dilakukan untuk menghadapi perang tentara dewa dalam waktu setengah bulan. Dengan cara ini, Jing Yun yang tersembunyi akan muncul secara alami. Mendengar pidato itu, Guan Yong terdiam. Guan Zan memeluk tinjunya dan berkata, Tuan Muda, Anda memiliki dendam terhadap Jing Yun. Yah, kata Bairi dengan suara yang dalam, dia membunuh saudaraku yang baik, Cukong. Apa? Saudara Cu dibunuh oleh orang ini? Guan Zan berkata dengan tegas, bocah ini benar-benar melanggar hukum karena mengandalkan Tuan Muda kedua. Pada saat ini, Guan Yong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, sejujurnya, saudara kedua saya dan Jing Yun juga punya masalah. Saya juga ingin mencari tahu Jing Yun di jalan pelatihan intensif, dan kemudian menemukan cara untuk menyingkirkannya. Tapi, Guan Yong berkata dengan ketakutan di matanya, tapi, Tuan Muda, hanya 1 jam yang lalu, Tuan Muda kedua datang ke sini. Dia mengatakan bahwa Jing Yun adalah saudaranya dan tidak membiarkan orang rendahan ikut campur. Dia bilang dia tidak akan membiarkanmu campur tangan, jadi kamu tidak ikut campur. Bairi berkata, saya hanya bertanya, lakukan sesuai dengan kata-kata saya, apakah ada masalah? Jika tidak ada masalah, kamu akan menjadi milikku mulai sekarang, dan aku akan melindungimu. Jika ada masalah, aku akan pergi. Mendengar pidato itu, Guan Yong berpikir dalam hati, Tuan Muda itu kejam dan kejam. Saya tidak bisa menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, Guan Yong membungkuk dan berkata, Tuan tertua menenangkan amarahnya, dan posisi rendah hati diturunkan, sehingga 100.000 tentara dapat berkumpul untuk pelatihan. 3 jam kemudian, langit dipenuhi bintang. Kamp pelatihan Guan Yong tersebar di seluruh kamp militer di bawah yurisdiksinya. Tidak peduli siapa itu, dia harus tiba di lapangan para dewa untuk pelatihan besok. Pada saat ini, di paviliun, wajah Bai Su muram, dan dia melihat seorang prajurit bintang 9 di depannya dengan tinju terkepal, dan berkata, apakah ini benar?
Prajurit ilahi berkata dengan nada positif, Tuan Muda kedua, itu benar. Penjahat melihat Tuan Muda dengan matanya sendiri dan memasuki Aula Senyong. Kemudian tak lama, Jenderal Guanyong memerintahkan untuk berlatih besok pagi. Bagus, sangat bagus. Bai Su tertawa dengan marah. Guanyong, aku secara khusus memberitahumu untuk tidak memulai dengan Jing Yun, tetapi kamu masih berdiri di sisi kakak laki-lakiku. Saat ini, Bai Su bisa memikirkannya dengan jari kakinya. Pasti setelah Bai Ri ingin membunuh Tan Yun dan tidak bisa menemukan Tan Yun, Guanyong memerintahkan pelatihan. Tujuannya adalah untuk menemukan Tan Yun. Bagaimana dengan Tuan Muda kedua sekarang? Tanya prajurit sihir itu. Apa yang harus saya lakukan? Bai Su berkata dengan tegas, Jing Yun dan aku tidak akan berpartisipasi. Tuan Muda kedua, jangan. Prajurit ilahi berkata dengan cemas, bagaimanapun, Guanyong adalah seorang jenderal ilahi muda, dan perintahnya mewakili peraturan militer. Jika Anda tidak pergi, bukankah Anda jatuh ke tangan Tuan Muda? Ketika Bai Su masih ingin mengatakan sesuatu, suara Tan Yun terdengar di telinganya, kakak Bai tidak perlu khawatir. Dia akan berlatih di tempat latihan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika saya tidak melanggar peraturan militer, Guanyong tidak punya alasan untuk menyerang saya. Saat ini, di lantai 48 Menara Dewa Lingqiao, Tan Yun, yang duduk bersila, membuka matanya dan menunjukkan rasa dingin yang dalam di matanya. Kemudian, dia melihat api Hongmeng dan api es Hongmeng yang menelan api, dan berkata, Sixin dan Bingyan, kamu terus tinggal di sini untuk melahap api. Setelah setengah bulan, aku akan pergi berperang. Dalam waktu singkat ini, kamu harus melahap semua api dan memperbaiki keadaan. Pada saat itu, aku membutuhkanmu untuk menghadapi musuh. Pada saat ini, ada suara nakal dari Zixin api Hongmeng, Tuan, dengan kekuatan Anda dapat membunuh bunga yang jatuh dan air yang mengalir dari prajurit sihir bintang 9. Mengapa Anda masih membutuhkan saya dan Bing Er? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, suara dingin dan indah Binger datang dari nyala es Hongmeng, Zixin, Tuan tidak dapat menggunakan keahliannya, jika tidak orang akan melihat. Jika kita muncul dalam bentuk api, kita tidak akan terlihat. Lagi pula, ada terlalu banyak dewa yang tahu cara mengendalikan api. Tan Yun tersenyum. Binger benar. Jika saya mencoba yang terbaik, saya tidak akan takut pada apapun. Prajurit Dewa Surga, tetapi ketika saya tidak dapat menggunakan hegemoni Hongmeng, formasi pedang Hongmeng, pedang pembunuh Hongmeng, waktu mundur, sangkar spesial, Death Armor, saya tidak yakin, itu pasti 30 miliar prajurit dewa. Raja para prajurit. Bagaimanapun, yang paling diperlukan di barak ini adalah kejeniusan, jadi aku membutuhkanmu untuk membantuku membunuh musuh. Yah, kamu habis-habisan untuk melahap api untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah saran, Tan Yun menghilang dari Menara Dewa Lingqiao dari udara tipis. Segera, dia muncul di kamar. Dia meletakkan Menara Dewa Lingqiao di telinganya, mendorong pintu keluar dan memasuki kamar Bai Su. Saudara Jing, Guanyong pasti akan buruk bagimu dalam pelatihan intensif. Kamu harus berhati-hati. Pengingat Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Yah, jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Setelah suara Tan Yun, Bai Su memeluk dan berkata, sudah diputuskan. Kami akan berpartisipasi dalam pelatihan besok. Kamu tidak bisa memiliki pegangan di tangan Bai Ri untukku, itu akan merugikan perjuanganmu di masa depan untuk posisi Tuan Muda. Setelah mendengar ini, Bai Su berkata dengan cemas, Saudara Jing, saya tidak peduli, saya khawatir tentang Anda. Mata Tan Yun bocor secara dominan, dan dia mengucapkan setiap kata, Saudara Bai, Anda tidak perlu khawatir, saya bukan orang yang mudah. Mereka punya cara untuk melakukannya. Apapun artinya yang mereka miliki, gunakan saja. Keesokan harinya, matahari terbit di timur, dan waktunya tiba. Tempat ujian para dewa. 100.000 tentara sihir, mengenakan baju perang, dibagi menjadi 9 formasi menurut bintang-bintang. Saat ini, Guanyong berdiri tegak dan lurus di platform di depan lapangan uji, menatap 100.000 tentara, tampak serius dan berkata, Kapten dari semua bintang, apakah ada yang tidak datang?
Pada saat ini, Kapten Pasukan Sihir Bintang 1 berkata, Jing Yun tidak datang. Kapten Pasukan Dewa Bintang 9 dengan jujur berkata, Tuan Muda kedua juga tidak datang. Guan Yong tampak bermartabat dan berkata, Jing Yun ini, yang baru bergabung dengan tentara selama setengah bulan, tidak mematuhi perintah militer. Benar-benar penuh kebencian. Menurut perintah Mayor Jenderal, Jing Yun akan menanganinya sesuai dengan hukum militer. Terlepas dari kata-kata Guan Yong, sebuah suara acuh tak acuh datang dari luar lapangan percobaan. Mayor Jenderal, Anda telah melupakan banyak hal, Anda telah membuat kesalahan tentang waktu. 100.000 prajurit sihir menoleh ke belakang, tetapi mereka melihat Tan Yun dan Bai Su datang berdampingan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, ini setengah seperempat dari jam ditentukan. Kamu akan menghukum bawahanmu sekarang. Apakah kamu sangat ingin membunuh bawahanmu? Setelah itu, Tan Yun masuk ke dalam tim prajurit sihir bintang 1. Bersenandung, Bai Su mendengus dingin ke Guan Yong di platform dan berdiri di pasukan sihir bintang 9. Menghadapi jawaban Tan Yun, Guan Yong tidak berbicara lagi, tetapi hatinya penuh dengan niat membunuh. Bagus, kamu anak pintar, beraninya kamu menentangku seperti ini. Guan Yong tidak menunjukkan ketidaksenangannya. Lagi pula, apa yang dikatakan Tan Yun benar. Waktunya belum tiba. Pada saat ini, Zhao Chen, yang berada di pasukan bintang 1, mengirimkan ke Tan Yun, Saudara Jing, kami memiliki semua tentara bintang 1. Dalam setengah bulan terakhir, saya mengkhawatirkan Anda. Sekarang banyak orang ingin berurusan denganmu. Juga, pelatihan ini mungkin terkait dengan tidak menemukanmu. Nanti, kamu harus berhati-hati. Aku khawatir seseorang akan membuat masalah untukmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata pelan, terima kasih telah mengingatkan saya. Saya tahu bagaimana melakukannya. Segera, setengah seperempat telah berlalu. Di platform suci, Guan Yong menatap 100.000 tentara ilahi dengan tatapan bermartabat dan berkata dengan keras, setengah bulan kemudian, akan ada 30 miliar tentara ilahi dari pasukan keluarga Bai, pertempuran tentara dan dewa setiap 100 tahun sekali. Perang ini tidak hanya terkait dengan kehormatan jenderal besar kita Bai Feng, tetapi juga terkait dengan moral 100 juta tentara sihir di bawah jenderal besar kita Bai Feng. Dalam 3.000 tahun terakhir, tidak ada prajurit kita di bawah jenderal besar Bai Feng yang muncul. Ini bukan hanya aib bagi jenderal besar kita, Bai Feng, tetapi juga aib bagi kita masing-masing. Oleh karena itu, jenderal kecil akan melakukan pelatihan darurat untuk meningkatkan pengalaman tempurmu yang sebenarnya. Setelah setengah bulan, aku harap beberapa dari kalian akan menyerang kemuliaan tertinggi Dewa Perang para prajurit. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri dalam menjawab jenderal dewa kecil ini? Mendengar pidato itu, ada keheningan di bidang uji, dan sebagian besar prajurit sihir menundukkan kepala mereka. Apakah semua orang tuli? Guan Yong membentak, jawab aku dengan keras. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Ya, 100.000 tentara dewa berkata serempak. Meskipun suara mereka mengguncang langit, mata semua orang tidak memiliki rasa berdarah yang seharusnya dimiliki seorang pria. Siapa yang tidak ingin menjadi raja tentara? Siapa yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan tertinggi raja tentara? Tetapi setiap 100 tahun, hanya 9 dewa perang yang akan dihasilkan dari 30 miliar dewa perang. Dewa perang ini adalah dewa perang di setiap bintang dewa perang. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak memiliki potensi dewa perang sama sekali. Saat ini, Tan Yun mendengarkan kata-kata Guan Yong dan mencibir, ingin mengujiku dengan pertarungan sungguhan. Oke, ayo. Pada saat ini, Guan Yong mengangguk puas dan berkata, lalu selanjutnya, jenderal kecil akan mengatakan aturan pertempuran yang sebenarnya. Tentara sihir bintang 2 hingga bintang 8, di antara berbagai bintang, memilih lawan mereka untuk tampil. Prajurit bintang 1, prajurit bintang 9 akan memandu keterampilan tempur yang sebenarnya. Tujuan Guan Yong jelas, dia ingin prajurit bintang 9 menginjak-injak Tan Yun. Bai Su melihat tujuannya begitu dia mendengarnya. Tanpa menunjukkan wajahnya, dia berbisik kepada Guan Yong, Guan Yong, membimbing seorang prajurit sihir bintang 1.
Apakah Anda membutuhkan prajurit sihir bintang 9? Ganti untukku dengan cepat, atau aku akan membunuhmu. Mendengar ini, kaki Guan Yong tidak bisa menahan gemetar ketakutan, dan dia kembali normal. Wajahnya sedikit pucat dan berkata, petunjuk pertempuran yang sebenarnya, Jenderal kecil akan mengubah strateginya. Biarkan prajurit Dewa Bintang 8 membimbing prajurit Dewa Bintang 1. Tanpa menunggu kata-kata Guan Yong, suara mengancam Bai Su terdengar di benaknya, prajurit sihir bintang 8 terlalu tinggi. Ubah untukku. Batuk. Guan Yong berkata, Jenderal Dewa Kecil merasa bahwa prajurit Dewa Bintang 1 terlalu lemah di depan prajurit Dewa Bintang 8. Jika prajurit Dewa Bintang 8 sedikit ceroboh, dia mungkin secara tidak sengaja melukai prajurit Dewa Bintang 1. Yah. Prajurit sihir bintang 7 akan memandu pertempuran sebenarnya dari prajurit sihir bintang 1, dan prajurit sihir bintang lainnya akan melakukan latihan tempur mereka sendiri yang sebenarnya. Pada saat ini, 100.000 prajurit sihir di bawah sedikit bingung. Bagaimana Jenderal Dewa Kecil dapat mengubah instruksinya satu demi satu hari ini? Ketika semua orang bingung, Bai Ri berkata, Guan Yong, apa yang kamu lakukan? Jangan marah, Tuan Muda. Guan Yong berkata, Tuan Muda kedua mengancamku. Prajurit sihir bintang 7 sudah cukup untuk membuat Jing Yun mengalami kecelakaan. Jangan khawatir, Jing Yun sudah mati hari ini. Yah, kata Bai Ri, dengan dingin di matanya, atur prajurit sihir bintang 7 yang terkuat untuk membunuh Jing Yun dan membalaskan dendam saudaraku Cukong. Jangan khawatir, Tuan Muda tertua. Setelah suara Guan Yong, dia berkata kepada seorang prajurit surgawi bintang 7 yang tingginya sekitar 10 kaki dan penuh otot, Dasan, kamu akan memandu latihan tempur Jing Yun yang sebenarnya nanti. Ingat, buat kecelakaan dan singkirkan dia. Setelah masalah selesai, Tuan Muda ini pasti akan mendapat hadiah besar. Dasan mengangguk ketika dia mendengar pidato itu. Selanjutnya, Guan Yong memerintahkan, latihan tempur yang sebenarnya dimulai. Tiba-tiba, lebih dari 7.000 prajurit sihir bintang 7 berjalan menuju tentara sihir bintang 1. Prajurit bintang lainnya, mencari lawan mereka, berserakan dan bertarung di lapangan percobaan dewa yang besar. Suara mendesing. Bai Ri berubah menjadi bayangan sisa, muncul di depan Bai Su dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, kita sudah lama tidak berduel. Bagaimana dengan hari ini? Bai Su menguraikan seringai di sudut mulutnya, bagus, kakak. Begitu suara itu jatuh, Bai Su memutar tangan kanannya dan pedang guntur ilahi muncul di tangannya. Melihat pedang guntur ilahi di tangan Bai Su, Bai Ri marah karena itu adalah pedang ilahi yang digunakan oleh Bai Feng ketika dia masih muda. Dia menunjukkan niatnya untuk menginginkan pedang ini di depan ayahnya beberapa kali, dan ayahnya akhirnya memberikannya kepada Bai Su. Berdengung. Cahaya ungu melintas di antara jari-jari Bai Ri, dan pedang sihir ungu muncul di tangannya dan menusuk Bai Su di tenggorokan seperti kilat. Kemudian, Bai Su dan Bai Ri bertarung dengan sengit bersama-sama, dari tanah ke langit yang berapi-api. Pada saat ini, prajurit bintang 7 datang ke Tan Yun dan berkata dengan suara tumpul seperti guntur, siapa namamu? Selanjutnya, aku akan membimbingmu untuk berlatih. Kamu tidak tahu kenapa. Tan Yun mencibir dalam hatinya, tampak bersemangat, membungkuk dan berkata, terima kasih atas bimbingan Anda. Saya tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Dasan berteriak, kamu menyerangku dengan seluruh kekuatanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah kata-kata Dasan, saya sudah mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan menemukan kesempatan yang tepat dan membunuh Tan Yun dengan satu pukulan.